Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas penjelasan dari bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan bait syair ini berjudul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita masih melanjutkan bait yang ke-51. Maknanya melanjutkan penjelasan bait yang ke-51 yang sudah kita bahas sebagiannya di pertemuan sebelumnya, yaitu qala an-nazim Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, wal ghazwatul kubra allati bi badri fi as-sawmi fi sabi'i ashri syahri. Wal ghazwatul kubra, dan perang besar, allati bi badri, yang terjadi di daerah Badar, fi as-sawmi, pecah pada bulan puasa, fi sabi'i ashri syahri, pada tanggal 17 bulan Ramadan. Telah kita jelaskan ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah sebab terjadinya perang Badar Kubra ini, yang intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang saat itu beliau belum masuk Islam. Beliau membawa harta orang-orang Quraisy dengan jumlah yang sangat besar. Nah, ketika Abu Sufyan tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengincar dirinya dan rombongan dagangnya, maka Abu Sufyan meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Hingga akhirnya datanglah 1.300 pasukan dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Abu Jahal. Ya. Jadi kondisi yang ada 3 kelompok yang berpotensi bertemu. Kelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah pasukan 300 sekian. Kelompok Abu Sufyan yang membawa harta perdagangan orang-orang Quraisy yang pengawalnya hanya beberapa puluh saja atau belasan. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang paling kuat, yaitu kelompok
yang dipimpin oleh Abu Jahal, terdiri dari 1.300 pasukan. Singkat cerita, kelompok Abu Sufyan berhasil meloloskan diri, sehingga Abu Sufyan mengutus seseorang untuk menyampaikan kabar kepada Abu Jahal bahwasanya mereka telah selamat, sehingga silahkan pasukannya Abu Jahal ditarik mundur. Karena tujuan Abu Sufyan meminta bantuan adalah untuk pengamanan. Nah, karena harta mereka sudah aman, maka silahkan Abu Jahal dan pasukannya kembali mundur. Namun ternyata Abu Jahal tetap bersikeras ingin melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah yang bernama Badar. Intinya Abu Jahal menghendaki adanya pertempuran. Mendengar hal itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh para sahabat, bermusyawarah, meminta pendapat. Kalau sekiranya mereka ada kemungkinan berhasil mengejar kafilah dagangnya Abu Sufyan, tapi juga ada kemungkinan bertemu pasukannya siapa? Abu Jahal. Yang jumlahnya 1.300, namun akhirnya berkurang menjadi 1.000 karena perwakilan dari Bani Zuhrah itu tetap pada prinsipnya, mau membantu mengamankan harta. Kalau hartanya sudah aman, maka mereka tidak mau melanjutkan perang. Akhirnya pasukannya Abu Jahal sisa 1.000. Masih cukup banyak ya. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, kalau sekiranya mereka akan dihadapkan pada dua kemungkinan, bisa jadi mengejar kafilah dagangnya Abu Sufyan, namun bisa juga ternyata bertemu dengan pasukannya Abu Jahal. Nah, dan di dalam musyawarah tersebut Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat Al-Miqdad bin Amr setuju untuk melanjutkan perjalanan apapun resiko yang akan didapatkan. Al-Miqdad bin Amr mengatakan, "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah fanahnu ma'ak. Wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Kata Al-Miqdad bin Umar atau bin Amr, "Wahai Rasulullah, lanjutkan. Silahkan engkau, yaitu lanjutkan apa yang telah Allah tampakkan pada dirimu, maka sesungguhnya kami akan tetap bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengucapkan perkataan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa." Lantas Al-Miqdad bin Amr mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat ke-24 yang berbunyi, "Fadhhab." Jadi orang Bani Israel itu bicara kepada Nabi Musa, "Fadhhab anta wa rabbuk." Wahai Musa, silahkan engkau pergi sendiri bersama Tuhanmu. Faqatila, silahkan kalian berdua perang sendiri. Innaha huna qa'idun, kami di sini menunggu sambil duduk-duduk. Ini kelakuannya siapa? Bani Israel kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa disuruh perang sendiri, ditemani Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Musa, engkau pergi bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami di sini menunggu sambil duduk. Nah, Al-Miqdad bin Amr mengatakan, kami tidak akan mengatakan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Kami setia bersamamu ya Rasulullah. Silahkan lanjutkan sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan bagi Anda. Nah, mendengar masukan dari tiga orang sahabat ini, Abu Bakar setuju, Umar setuju, Al-Miqdad bin Amr juga setuju. Maka Rasulullah SAW sementara
masih menunggu persetujuan sahabat yang lain. Jadi beliau tidak tegas langsung lanjut, tapi beliau masih menunggu, ya. Dan beliau mengatakan, apakah ada masukan yang lainnya? Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau bukan ragu terhadap perwakilan dari 3 sahabat ini, karena ini tokoh besar. Abu Bakar, Umar sudah cukup, ditambah lagi Al-Miqdad bin Amr. Hanya masalahnya 3 orang ini mereka semua berasal dari kaum muhajirin, ya. Mereka semua perwakilan dari kaum muhajirin, yang mana jumlah mereka itu minoritas dibandingkan dengan kaum Ansar yang berangkat perang Badar. Berapa jumlahnya kemarin? Sempat kita singgung kalau nggak salah, ya. 86, antara 82 sampai 86 dari kaum muhajirin, kemudian 61 dari Aus dan 170 dari Khazraj. Jadi muhajirin 86, kemudian 170 ditambah 61, berapa itu? 250 ya, 250-an. Benar ya? 170 ditambah 60, 7 tambah 6 3, berarti 230 sekian. Berarti apa? Setengah lebih itu pasukan berasal dari kaum Ansar. Nah, yang setuju 3 orang dari muhajirin. Maka Nabi SAW menunggu pendapatnya Ansar. Tapi Nabi nggak langsung ngomong, wahai Ansar, gimana pendapat kalian? Nabi hanya mengatakan, apakah ada pandangan yang lain? Apakah kita lanjutkan atau tidak ini? Nah, saat itulah sahabat Sa'ad bin Mu'ad, di antara tokoh Ansar, mengatakan, wallahi walaka annaka turiduna ya Rasulullah. Demi Allah, nampaknya Anda memaksudkan kami ya Rasulullah. Kayaknya Anda menunggu pendapat kami ya Rasulullah. Kami siapa di sini? Sahabat Ansar. Maka Nabi SAW mengatakan, ajal, betul. Jelas. Karena jumlah orang Ansar lebih banyak, maka sangat layak untuk dimintai pendapatnya. Terlebih apa jemaah sekalian, kalau sahabat muhajirin hidup mati ya sudah, mereka sudah hijrah, nggak punya apa-apa, mau berangkat diajak kemanapun sama Rasulullah berangkat. Dunia mereka sudah hilang, bahasa kita. Mereka tinggal nunggu akhirat saja. Tidak diragukan lagi loyalitasnya. Tapi sahabat Ansar, perjanjian mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam baiat itu hanya melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam kota Madinah. Di luar kota Madinah mereka nggak punya perjanjian untuk menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih perang Badar, ini bukan perang yang direncanakan oleh Rasulullah SAW dan bukan ekspedisi yang diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin ikut. Tapi mempersilakan, yang mau ikut silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Ternyata orang-orang Ansar dengan kesediaan diri mereka sendiri ikut, dan jumlahnya cukup banyak, 230-an. Maka pantas sebelum mengambil keputusan, Rasulullah SAW minta pendapat mereka. Nah, setelah Nabi mengatakan iya benar, saya menunggu pendapat kalian wahai orang-orang Ansar. Nah, perhatikan di sini. Kata sahabat Sa'ad bin Mu'ad, qad amanna bik fasaddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haq. Sungguh kami telah beriman kepadamu ya Rasulullah. Kami membenarkanmu, kami percaya kepadamu, dan kami bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah hak, kebenaran. Fa'atainaka ala dzalika uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah.
maka kami telah berikan kepada Anda perjanjian dan janji setia kami untuk senantiasa mendengar dan taat. Famdi ya Rasulullah lima aradta, maka silahkan lanjutkan ya Rasulullah sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Law ista'radta bina hadzal bahr, seandainya engkau masuk menyelam dan membelah lautan ini, fakhudtahu, lalu Anda masuk di dalamnya, la khudnahu ma'ak, tentu kami akan ikut menyelam bersama Anda. Ma takhallafa minna rajulun wahidun, tidak ada seorang pun dari kami orang-orang Ansar yang tertinggal satu pun juga. Kami pastikan semua kami akan ikut berpartisipasi. Mau perang di lautan, masuk ke dalam air, kita semua masuk ke dalam air. Ya, wa man nakrahu an talqa bina aduwana ghadan. Dan kami tidak sama sekali keberatan kalau besok kita akan bertemu dengan musuh. Innala suburun fil harb, kami ini kaum yang sabar ketika berperang, telaten ketika berperang. Suddaqun fil liqa, kami tetap jujur, tegar tatkala bertemu musuh. Wa la'allallaha yurika mina ma taqarra bihi 'ainuk, dan semoga saja Allah memperlihatkan kepadamu apa yang menjadikan indah pandanganmu ya Rasulullah. Semoga apa yang kami lakukan ini membuat indah pandanganmu ya Rasulullah. Ya, kalau di dalam Al-Quran ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, wahai Tuhan kami, jadikanlah istri kami, anak keturunan kami sebagai penyejuk pandangan kami. Itu doa di dalam Al-Quran. Tapi Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, semoga apa yang kami persembahkan ini menjadi penyejuk pandanganmu ya Rasulullah. Semoga pengorbanan kami ini membuatmu ridha ya Rasulullah. Fasir bina ala barakatillah, silahkan lanjutkan perjalanan bersama kami dengan barakah dari Allah. Subhanallah, ini statement yang sangat luar biasa, yang menunjukkan orang-orang Ansar tidak kalah setianya dibandingkan dengan Muhajirin. Cukup diwakili satu orang saja, Sa'ad bin Mu'adz, seluruh pengikutnya ikut. Ini kesetiaannya orang-orang Ansar. Pemimpinnya bilang A, maka anak buahnya, rakyatnya pun ikut A. Dan ini merupakan pasukan yang sangat-sangat solid, ya. Dan ini beda dengan orang-orang Quraisy, jamaah sekalian. Orang-orang Quraisy sebelumnya sudah ada perselisihan. Dari 1.300 berkurang menjadi 300. Mereka nggak satu kata. Abu Jahal tetap maju, tapi perwakilan dari Bani Zuhrah tidak ikut. Ini sudah apa? Pecah. Belum lagi nanti juga sama. Ada pada suatu momen ternyata sebagian orang-orang Quraisy itu usul untuk mengurungkan niatnya melanjutkan peperangan. Nanti akan sampai pada waktunya insya Allah. Nah, setelah perwakilan Muhajirin setuju lanjut, perwakilan Ansar setuju lanjut, maka Nabi SAW pun senang. Beliau merasa sudah puas, sehingga beliau mengatakan siru wa abshiru, lanjutkan perjalanan dan bergembiralah. Fa inna Allah Ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepadaku satu di antara dua kelompok. Maksudnya apa? Nabi SAW dijanjikan oleh Allah memenangkan pertempuran
dengan salah satu dari dua kelompok yang ada, entah itu melawan Abu Sufyan dan harta milik orang-orang Quraisy, atau dengan Abu Jahal beserta pasukannya. Pokoknya Allah janji akan memenangkan pertarungan, entah dengan siapa nantinya. Ya, wallahi, dan demi Allah, laka'annil ana anzuru ila masari'il qaum, seakan-akan aku bisa melihat di mana tewasnya kaum-kaum tersebut. Ya, nah seperti itu jamaah sekalian. Maka Nabi SAW memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW akhirnya melakukan patroli sendiri. Kalau biasanya beliau mengutus orang, kali ini beliau sendiri bersama dengan Abu Bakar. Saat itu beliau bertemu dengan seorang tua. Lalu ditanya, wahai bapak tua, apakah anda tahu kira-kira apa yang akan terjadi di daerah sini? Dengar-dengar ada pasukannya Quraisy dan juga ada pasukannya Muhammad. Ini yang tanya siapa? Yang tanya Rasulullah SAW. Tapi beliau pura-pura tidak tahu. Jadi beliau tidak memperkenalkan diri sebagai Muhammad. Beliau memperkenalkan diri sebagai orang asing yang ingin tahu kabar. Maka bapak tua tadi mengatakan, kamu dari mana? Ya, saya akan kabarkan, ceritakan informasi yang saya dapat, tapi kamu juga harus memberitahu kamu dari mana. Ya, maka Rasulullah mengatakan, idza akhbartana akhbarnaka. Baik bapak, kalau anda kasih informasi kepada kami, maka kami akan informasikan kami berasal dari mana. Maka bapak itu mengatakan, "Naam, baik, saya setuju." Akhirnya bapak itu cerita, "Saya dengar kabar kalau pasukan dari Quraisy itu berangkat pada waktu itu, pada tanggal ini. Kalau memang benar-benar mereka berangkat, kemungkinan akan tiba pada saat ini." Menyebutkan waktunya. Dan saya juga dengan kabar kalau pasukannya Muhammad yang berasal dari kota Madinah juga menuju tempat yang sama. Mereka berangkat pada hari ini, dan kalau sesuai jadwal tibanya pada hari ini. Artinya apa jemaah sekalian? Nabi SAW ingin mengorek informasi apakah pemberitaan tentang kemungkinan terjadinya pertempuran ini sudah diketahui banyak orang. Ya, Nabi ingin tahu benar nggak sih orang-orang Quraisy itu mau datang. Ternyata bapak tua ini tahu. Berarti ini menunjukkan apa? Berita ini valid. Oh, baik, terima kasih. Nah, kemudian bapak itu tanya, sekarang engkau dari mana? Apa kata Nabi SAW? Beliau menjawab, nahnu min ma'in. Kami berasal dari ma'. Ma' itu apa jemaah sekalian? Ma' itu secara bahasa artinya air. Nah, yang diinginkan, yang dimaksud Nabi SAW, kami berasal dari air, maksudnya air mani. Karena manusia itu tercipta berasal dari air mani. Nggak salah. Ini bukan dusta. Tetapi si bapak tadi memahami apa? Setelah Nabi pergi, bapak ini mengatakan dalam hatinya, "Ma min ma." Ma itu mana ya? Amin ma'il Irak. Apakah ma yang ada di negeri Irak? Nah, jadi beda persepsi. Nabi SAW mempersepsikan beliau berasal dari air ma yang namanya air mani, sedangkan bapak tua tadi merasa yang dimaksud ma itu adalah suatu daerah di negeri Irak. Dan ini bukan dusta jamaah sekalian, meskipun ini saudaranya dusta. Apa namanya, siapa yang tahu?
cara komunikasi seperti ini bukan dusta, tapi saudaranya dusta. Siapa yang tahu istilahnya? Hah? Apa namanya? Dalam bahasa Arab ini dinamakan tauriyah. Ya, ini dinamakan tauriyah. Jadi kita mengatakan suatu perkataan yang memiliki dua makna kemungkinan. Kita memaksudkan A, tapi pendengar memaksudkan yang lain. Jadi kita memanfaatkan apa? Kesamaran makna. Ya, ini bukan dusta, tapi ini saudaranya dusta. Makanya tauriyah ini dibolehkan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Dan kayaknya kita sering make deh. Ya, kayaknya kita sering make ini. Diajak orang, kita nggak mau ngomong ada acara. Ayo pergi yuk, ikut ke acara ini. Waduh, saya juga ada acara ya. Orang memahami acara apa? Besar. Padahal kita acaranya apa? Nyapu rumah, masak. Ini kan acara kan? Ya. Nah, ini namanya tauriyah. Jangan sering-sering dipakai. Ini saudaranya dusta. 6. Tapi karena momennya sedang perang, maka Nabi SAW menggunakannya. Taib. Nah, setelah itu Nabi SAW pun tiba di suatu tempat yang ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam itu menemukan dua pemuda yang sedang mengambil air. Dua pemuda ini pun ditangkap lalu dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang sholat. Dua pemuda ini ditanya oleh Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Ya, siapa kalian berdua? Maka kata dua pemuda ini, suqatu Quraisy. Kami ini pesuruh dari orang-orang Quraisy. Kalau kita maksud orang Quraisy, maksudnya itu. Kalau disebut orang Quraisy, maksudnya pasukannya siapa? Pasukannya yaitu Abu Jahal. Ya. Kalau yang dimaksud kami ini pesuruhnya orang-orang Quraisy, maksudnya adalah pesuruh dari pasukan Abu Jahal, bukan Abu Sufyan. Ba'atsuna nasqihi minal ma, mereka mengutus kami untuk mengambil air. Maka Ali dan Zubair merasa jengkel. Gak percaya. Kenapa? Karena Ali dan Zubair berharap dua orang ini itu pesuruhnya Abu Sufyan. Kenapa? Kalau dua orang ini pesuruhnya Abu Sufyan, berarti kemungkinan bertemu pasukannya Abu Sufyan, dan tentu lebih ringan, perangnya lebih ringan. Akhirnya dipaksa, dipukuli dua pemuda ini. Ayo ngaku yang benar, kamu ini siapa? Maka kata dua pemuda ini, akhirnya dia mengatakan, nahnu li Abi Sufyan. Ya, kami ini pesuruhnya Abu Sufyan. Akhirnya Ali dan Zubair puas. Ya. Nah, setelah Nabi SAW selesai sholat, maka ditegur Ali sama Zubair. Kalian ini gimana sih? Idza sadaqakum darabtumuhuma. Ketika mereka berdua jujur, justru kalian pukuli. Wa idza kadzabakum taraktumuhuma. Dan ketika mereka dusta, justru kalian biarkan mereka. Artinya apa? Mereka berdusta supaya enggak kamu pukuli. Kan orang kan begitu. Awalnya jujur, tapi setelah jujur tambah dipukuli. Ya sudah, mending bujui aja. Mending saya dusta aja. Akhirnya Nabi mengatakan, shadaqa wallahi, demi Allah, dua orang ini jujur.
Dia benar-benar pesuruhnya Abu Jahal. Artinya apa? Berarti kita akan kemungkinan besar ketemu pasukan Abu Jahal. Nih pesuruhnya sudah dekat ini. Yang disuruh ngambil air sudah dekat. Nah berarti kita harus apa? Siap-siap. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan dan memilih tempat yang pas untuk menjadi pos komandonya. Ada kisah yang disebutkan oleh ahli sejarah yang masyhur, tapi ada sebagian para ulama yang mendhaifkannya. Yaitu ketika Nabi SAW memilih suatu tempat, beliau memilih tempat yang paling dekat dengan sumur Badar, tempat yang paling dekat dengan mata air Badar. Nah oleh sahabat Al-Hubab bin Munzir ditanya, ya Rasulullah, Anda milih tempat ini apakah wahyu dari Allah atau murni ini pilihan Anda pribadi sebagai taktik, strategi? Nah kata Nabi SAW, ya ini strategi saya. Nah sahabat tadi mengatakan, kalau ini strategi Anda, maka tempat yang tepat menurut saya bukan di sini. Dan perhatikan adab seorang sahabat ini, Al-Hubab bin Munzir. Dia adalah salah seorang ahli strategi perang. Jadi dia tahu mana lokasi-lokasi yang pas untuk membangun kekuatan. Tapi dia sopan tanya kepada Nabi, apakah ini wahyu dari Allah? Artinya apa? Meskipun menurut ilmu perang ini tidak tepat, tapi kalau sudah wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na. Akal kita harus tunduk kalau sudah perintah Allah, meskipun nggak masuk akal. Makanya dia tanya dulu, ini wahyu dari Allah atau murni pendapat Anda ya Rasulullah? Ternyata pendapat Rasul SAW. Akhirnya barulah sahabat Hubab bin Munzir ini berani, tempat yang paling baik itu di sini dan di sini ya Rasulullah. Intinya sahabat Al-Hubab bin Munzir memberikan masukan, kalau kita cari tempat mata air yang paling dekat dengan orang-orang Quraisy. Lalu setelah itu mata airnya dirusak, sumurnya dirusak, lalu kita buat parit, buat telaga penampungan air, lalu kita alirkan dari sumur ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka kalau ngambil air di tempat itu lebih terbuka, jadi lebih mudah dipantau, lebih mudah diserang. Ya, cerdas pemikirannya. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad asyarta birra'yi, sungguh engkau telah memberi pendapat yang tepat. Nah kemudian setelah itu Nabi SAW memilih tempat yang direkomendasikan oleh sahabat Al-Hubab bin Al-Munzir. Kemudian sahabat bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad membuatkan Nabi pos komando, ya, tempat berteduhnya pemimpin pasukan, sembari disiapkan kendaraan yang sudah siap untuk kabur. Sederhana saja. Sa'ad bin Mu'ad memprediksikan kemungkinan yang terburuk. Kalau menang alhamdulillah, Nabi SAW tidak perlu melarikan diri. Tapi kalau pasukan kalah, anak buahnya kalah, maka Nabi sudah siap dengan kendaraannya untuk melarikan diri, dan nanti akan minta bantuan kepada penduduk kota Madinah, bangun kekuatan lagi. Maka Nabi SAW memuji, yaitu usulan dari Sa'ad bin Mu'ad. Dibikinkanlah sebuah, yaitu tempat berteduh sekaligus kendaraan yang sudah dihadapkan ke arah Madinah. Jadi nanti kalau ada apa-apa Nabi tinggal kabur. Nah seperti itu. Nah kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam itu akhirnya Allah turunkan hujan. Dan hujan ini disebutkan oleh para ahli sejarah bagi kaum muslimin hujan yang menyejukkan, nggak terlalu deras,
tapi cukup untuk mendinginkan suasana. Ya, suasana yang sendu. Di saat itu kaum muslimin bisa istirahat dengan tenang, menjernihkan pikiran. Tapi untuk orang-orang kafir Allah kasih hujan deras supaya mereka kerepotan berteduh, supaya mereka kebingungan dengan barang bawaannya. Nah, sampai seperti itu. Ya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minh wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Yang artinya, ingatlah ketika Allah jadikan kalian mengantuk. Ya, jadi kita kalau ada hujan, hawanya hawa ngantuk itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Nabi SAW dan para sahabatnya pun demikian. Allah katakan, ingatlah ketika Allah jadikan kalian mengantuk. Tapi mengantuknya kalian ini sebagai tanda penentraman dari Allah. Kalian ngantuk itu nikmat. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'a, dan Allah turunkan bagi kalian dari langit air. Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Wa yudhhiba ankum rijsa syaitan, dan agar Allah hilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Wa liyarbita 'ala qulubikum, dan untuk menguatkan hati-hati kalian. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan memperteguh langkah-langkah kalian, telapak-telapak kaki kalian. Jadi Allah turunkan hujan ini sebagai rahmat, agar kaum muslimin istirahat dengan tenang, pikirannya tenang, hatinya siap untuk perang besok hari, kakinya mantap dan teguh untuk melangkahkan di medan pertempuran. Dan malam itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama kita malam ke-17 di bulan Ramadan. Ini seperti yang tadi kita bacakan ya, dari ucapannya penyair, yaitu Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di bait ke-51 tadi itulah. Ya. Wal ghazwatul kubra allati bi badri fi shaumi fi sabi'i asyri syahri. Perang Badar Kubra itu ada di bulan puasa pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, ini malam 17. Berarti besoknya. Ya. Kan gitu ya. Sekarang malam 17, berarti tanggal 17-nya kapan? Besok. Nah, jadi malam itu malam yang hening dan nikmat untuk beristirahat dan menenangkan pikiran, menyiapkan jiwa bagi umat Islam. Sedangkan bagi orang-orang kafir itu malam yang menyedihkan, karena mereka ditimpa hujan yang sangat lebat. 6. Nah, setelah itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum besoknya tiba, orang-orang Quraisy sempat terjadi perselisihan. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Sempat terjadi perselisihan. Apa itu? Hakim bin Hizam, salah seorang dari tokoh Quraisy yang nantinya masuk Islam, tapi dia ikut perang saat itu. Dan alhamdulillahnya dia tidak terbunuh. Makanya nanti dia bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan dari perang Badar.
Artinya kalau dia tewas di perang Badar maka dia tidak mungkin bisa masuk Islam. Karena masuk Islamnya Hakim bin Hizam ini nanti pada Fathu Mekah. Pada Fathu Mekah. Nah, Hakim bin Hizam sempat memberikan masukan yaitu kepada Abu Jahal untuk mengurungkan niatnya melanjutkan peperangan. Dia sempat mendatangi seorang tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Bahkan disebutkan ini bukan di malam hari ternyata, tapi di pagi hari ketika mereka mau berangkat perang. Jadi detik-detik terakhir sebelum perang itu pecah. Dan ini sebenarnya diawali oleh seorang pasukan Quraisy yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Ini banyak nama-nama yang asing ya, jadi sulit saya menghafal. Tapi karena kita baca jadi ya kita sampaikan apa adanya. Ada seorang Quraisy yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Dia menyelidiki pasukan kaum muslimin, jumlahnya itu kurang lebih 300. Tapi dia nggak tahu 300 ini beneran segitu atau ada pasukan di belakangnya, atau mereka punya strategi khusus jebakan. Karena terlihat apa tenang gitu. Mencurigakan jamaah. Karena apa? Dari segi jumlah 300 orang harusnya takut sama yang 1000 kan gitu. Tapi kok mereka kayaknya tenang-tenang aja. Jangan-jangan di balik bukit ada pasukan tambahan, atau jangan-jangan di depan sini ada jebakan. Maka Umair bin Wahab itu bingung. Kok bisa 300 orang ini tenang-tenang saja? Sampai akhirnya dia berpikir dan mengatakan, ya, dia mengatakan, ma wajadtu syai'an, aku tidak jumpai sesuatu pun yang mencurigakan. Walakinni qad ra'aitu ya ma'syara Quraisy, akan tetapi aku melihat wahai kaum Quraisy, di sana ada al-balaya tahmilul manaya, bencana yang membawa kepada kematian. Nawadihu Yathrib tahmilul mautan naqi'a. Hujan semalam yang ada di kota Madinah ini membawa kematian untuk selama-lamanya. Jadi ini apa? Perasaannya Umair bin Wahab. Hujan semalam ini kayaknya mendatangkan apa? Kesialan bagi kita. Menyebabkan kematian untuk selama-lamanya. Mengapa demikian? Qaumun laisa ma'ahum man'atun wala malja'un illa suyufihum. Karena aku melihat di situ ada kaum yang mereka tidak memiliki tameng, tidak memiliki pertahanan, tidak memiliki benteng, kecuali mereka berlindung di balik pedang-pedang mereka. Artinya ini sudah pasukan yang berani mati jemaah. 300 orang tidak punya tempat perlindungan, tidak punya benteng. Mereka cuma berlindung di balik apa? Pedang. Wallahi ma ara an yaqtula rajulun minhum hatta yaqtula rajulan minkum. Demi Allah, yang aku lihat tidak ada seorang pun dari mereka yang terbunuh di tangan kalian, melainkan dia juga bisa membunuh beberapa orang dari kalian. Artinya, kalau sampai ada satu korban dari mereka, maka pasti korban ini juga sudah pernah membunuh beberapa orang dari kita. Jadi seakan-akan apa? Setiap pasukan dari umat Islam, satu orangnya itu pasti punya korban di tangannya.
Akhirnya faida asabu minkum a'dadakum fama khairal ais ba'da dzalik. Bila mereka bisa mengenai seluruh jumlah kalian, maka masing-masing punya beberapa korban dari kita, maka tidak ada artinya hidup setelah itu. Maka Umair bin Wahab mengatakan, fara'au faru ra'yakum, maka silahkan kalian pertimbangkan lagi langkah ini. Jadi Umair bin Wahab al-Jumahi apa? Menyuruh pasukan untuk berpikir ulang, lanjut atau tidak. Mereka berani loh ya, mereka sudah siap perang loh ya, dan mereka sudah siap untuk menumpahkan darah kita. Nah akhirnya Hakim bin Hizam juga memandang hal yang sama, sehingga dia mendatangi seorang tokoh Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Rembukan, kayaknya langkah kita ini kurang tepat untuk melanjutkan pertempuran. Kita kalau menang tidak dapat apa-apa. Artinya apa? 1000 lawan 300. Bahasa kita, apa kata dunia? Ya jelas menangnya kan gitu. Bukan suatu kehormatan. Kita menang lawan pasukan yang kalah, yang lemah dari segi jumlah kalah, dari segi persediaan persenjataan kalah. Maka apa yang bisa dibanggakan? Kalau kita menang ya nggak dapat apa-apa, harta rampasan mereka nggak banyak. Tapi kalau kita kalah malunya luar biasa, kan gitu. Akhirnya Hakim bin Hizam dan Utbah bin Rabi'ah setuju untuk menyampaikan kepada pimpinan perang mereka, Abu Jahal, untuk mengurungkan niatnya melanjutkan pertempuran. Tapi ternyata Abu Jahal tetap kekeh melanjutkan serangannya. Bahkan Abu Jahal mengatakan, kalau Utbah ini jangan-jangan ingin membatalkan pertempuran karena sayang anak. Kok bisa demikian? Karena salah satu dari anaknya Utbah bin Rabi'ah yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah ternyata sudah masuk Islam dan berada di kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal itu menuduh jangan-jangan Utbah ini gembosi kita supaya anaknya tidak terbunuh. Ah, kamu itu penakut, kamu pengecut. Maka Utbah nggak terima. Kita lihat siapa yang pengecut. Jadi Utbah itu bukan pengecut dan bukan karena sayang anak, bukan karena khawatir anaknya terbunuh, tapi murni ini pemikiran yang apa? Yang dipertimbangkan dengan mendalam. Murni pertimbangan kemaslahatan. Apa untungnya kita menang lawan 300 orang dan juga nggak banyak harta rampasan yang ada. Eman-eman tenaga gitu loh. Bukan karena anaknya ada di sana. Tapi akhirnya Abu Jahal tetap kekeh, Utbah pun nantang. Ya sudah, kita lihat siapa yang pengecut. Ayo lanjut saja. Akhirnya mereka pun melanjutkan pertempuran tersebut. Nah, setelah itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertempuran pun mulai pecah. Ya, pertempuran pun mulai pecah. Dan insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan bagaimana detail atau detik-detik pertempuran itu pecah, dimulai dari tewasnya satu orang Quraisy, kemudian tewasnya 3 jagoan mereka penunggang kuda terbaik, duel 1 lawan 1, dan kemudian terjadi perang secara umum. Ya. Jadi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang perang Badar. Lebih pasnya detik-detik terjadinya apa? Pertempuran. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan juga nanti pada maghrib kita lanjutkan kajian membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini
Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silahkan. Jika mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ya, tidak ada. Para ummahat tidak ada. Baik, jika demikian kita akhiri kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.